Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 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 Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini kami mempersembahkan doa malam kami menyerahkan Tuhan yang memberkati, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan juga untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, dicermati dari firman Tuhan, sehingga kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Nah, untuk kali ini kami ingin mengajak saudara merenungkan sebuah perenungan, judulnya Memberi Pipi kepada Musuh. Nah, mari kita baca lebih dahulu ucapan Tuhan Yesus yang didokumentasikan di Injil Matius pasal 5. Harusnya dibaca seluruh ayat, ini ada puluhan ayat ya. Tetapi saya ingin membaca yang 2 saja untuk kita renungkan dalam waktu yang singkat ini. Tuhan Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Sampai di situ pembacaan saya. Nah, saudara, saya tertarik untuk mengangkat hal ini dalam perenungan kita karena cukup lama ini menjadi pertanyaan saya. Ini firman Tuhan dan bahkan langsung diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu." Itu saya sulit untuk mengerti, saudara, ya. Sulit untuk dimengerti oleh pikiran kita sebagai manusia. Jadi kalau ada orang menampar pipi kiri, kita diperintahkan untuk memberikan pipi kanan juga untuk ditampar tentunya. Nah, ini maksudnya bagaimana? Gitu. Itu bagi saya sulit dimengerti, dan sekali lagi ini firman Tuhan, saudara. Dan kita sebagai umat beriman, itu kewajiban kita adalah menghidupi setiap firman Tuhan. Apalagi yang langsung diucapkan oleh Tuhan yang mengambil rupa manusia itu. Jadi ini tidak main-main.
Makanya saya merenungkannya, dan untuk memahaminya rupanya tidak hanya dibaca 2 ayat itu saja, tetapi harus dibaca semua perikop, dan itu dimulai dari pasal 5 mulai ayat 1, saudara. Itu khotbah di bukit. Nah, kemudian LAI merincinya dalam judul-judul. Kalau mulai ayat 13 itu tentang garam dunia dan terang dunia, ya. Nanti mulai ayat 17 itu Yesus dan hukum Taurat. Dan mulai ayat 17 ini nanti sampai kepada ayat 48. Jadi banyak. Nah, ayat yang kita baca itu termasuk ini, Yesus dan hukum Taurat. Dan di situ dinyatakan bahwa Tuhan Yesus menyatakan banyak hal di situ. Kalau kita mencermati, maka antara lain yang disampaikan oleh Tuhan adalah bahwa orang harus mengasihi sesamanya. Kalau ada orang yang meminta bajumu, berikanlah juga jubahmu. Itu kan sama, ini juga sulit dimengerti. Kemudian kalau ada orang yang mengajak engkau berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia sepanjang 2 mil. Lalu jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu, dan seterusnya. Itu dinyatakan di situ, di bagian ini, saudara. Dan yang paling tidak masuk akal adalah kasihilah musuhmu, berdoalah untuk keselamatan mereka. Nah, ini sehingga kembali lagi kepada tentang kalau orang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Nah, ini rupanya istilah ini itu termasuk menggarisbawahi, menekankan hal-hal ini, yaitu untuk mengasihi sesama manusia, dan kita tidak boleh bermusuhan satu sama lain. Nah, itu saya menangkap seluruh perikop itu isinya begitu gitu loh. Nah, lalu bagaimana, apakah hal ini berlaku secara harafiah atau hanya secara kiasan, tapi untuk menekankan sesuatu seperti itu? Kalau menurut saya bisa secara harafiah, bisa secara kiasan, saudara. Tetapi Tuhan menekankan di sana bahwa murid Kristus, orang beriman yang adalah murid Kristus, itu tidak boleh memiliki kebencian kepada orang. Tidak boleh membenci siapapun. Tidak boleh melawan dengan kekerasan, itu tidak boleh. Dan harus mengasihi musuh. Nah, kalau ini memang ini hukum di perjanjian baru, kita ingat kalau ini. Hukum di perjanjian baru itu harus mengasihi. Bahkan musuh pun harus dikasihi. Nah, jadi saya menangkap di sini ini inti dari pengajaran itu ini. Setiap kita orang beriman yang menyebut diri sebagai murid Kristus dan memang benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah murid Kristus, maka wajib mengasihi sesamanya manusia. Dan perikop ini diakhiri dengan ayat yang terakhir yang berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga juga sempurna. Wah, ini satu perintah yang sangat-sangat berat. Tetapi mari kita perhatikan, ya. Jadi saya kalau boleh dikatakan sekarang mulai mengerti kenapa Tuhan Yesus mengucapkan ucapan ini. Kalau orang menampar pipi kirimu, berikanlah juga kepadanya pipi kananmu. Nah, itu Tuhan menekankan bahwa kita manusia itu harus mengasihi sesamanya. Nah, hukum utama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi itu ya. Tapi yang kita renungkan sekarang ini dulu. Mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Itu kan bunyi hukum yang kedua, ya. Hukum utama
yang kedua. Nah, ini yang di sini ditekankan bahwa kita harus belajar mengasihi sampai segitunya. Sampai kalau ditampar pipinya kiri, berikan juga pipi yang kanan. Jadi itu artinya kita tidak boleh melawan, dan Tuhan Yesus memberikan teladan untuk itu. Bahkan ketika dia dimusuhi, bahkan dibunuh, Tuhan Yesus tidak melawan. Padahal kalau melawan bisa, saudara ya. Jadi kemenangan Tuhan Yesus adalah waktu musuh-musuhnya menangkap dia tidak melawan. Bahkan waktu dia dibunuh, dia juga tidak melawan. Tetapi kemenangannya, dia bangkit kembali. Nah itulah ya. Jadi kebaikan mengalahkan kejahatan itu dilaksanakan oleh Tuhan Yesus, memberi teladan kepada kita. Nah, kita manusia sedikit banyak bisa meneladani Tuhan Yesus ya. Mohon kepada Tuhan supaya kita dapat menebarkan kasih, yaitu kasih Tuhan sendiri. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini bunyinya, orang beriman wajib memiliki karakter Kristus, yaitu kasih tanpa syarat kepada sesama, termasuk dapat mengasihi musuh, saudara. Ya, wah ini nggak enak, tetapi ini kita harus belajar menghidupi firman Tuhan ini. Saya ulangi, orang beriman wajib memiliki karakter Kristus, yaitu kasih tanpa syarat kepada sesama, termasuk dapat mengasihi musuh. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara, dan terus kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Sabtu, pada jam 6 malam. Live streamingnya pada jam 6 malam. Juga ada doa pagi yang dilaksanakan setiap hari pada hari-hari yang sama, yang dilaksanakan pada jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih rinci, lebih panjang waktunya. Kalau yang doa malam menjawab pertanyaan dan fokusnya kepada perenungannya, ya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.